Musik. Kita hidup di dunia yang terus mendorong kita untuk bergerak tanpa henti, mengejar cinta, pengakuan, validasi, kekayaan, hingga status sosial. Seolah-olah jika kita berhenti sebentar saja maka semua akan hilang dan kita akan tertinggal jauh. Tapi sekarang coba kamu berhenti sejenak dan tanyakan pada dirimu sendiri mengapa justru hal yang kita kejar mati-matian terasa semakin menjauh. Kamu sudah berusaha keras, menekan ego, mengorbankan waktu, bahkan menurunkan harga dirimu demi seseorang atau sesuatu. Namun yang kamu rasakan bukan kebahagiaan melainkan kekosongan, bukan kedekatan melainkan jarak. Sementara di luar sana ada orang-orang yang terlihat santai dan tenang, tidak memaksakan apapun dan tidak terlihat terlalu ambisius. Tetapi justru mereka yang mendapatkan hubungan yang sehat, peluang besar, dan hidup yang seolah berpihak pada mereka. Lalu apa yang membedakan? Jawabannya sederhana, mereka tidak mengejar, mereka menarik. Mereka tidak memohon perhatian tetapi membangun diri hingga kehidupan sendiri yang mendekat kepada mereka. Seorang filsuf pernah mengatakan bahwa kebahagiaan bukan berasal dari terus mengejar apa yang kita inginkan melainkan dari menjadi pribadi yang pantas menerimanya. Disinilah banyak orang salah arah karena terbiasa diajarkan untuk mengejar bukan menarik. Diajarkan untuk memohon bukan menjadi sosok yang bernilai. Padahal dunia tidak bergerak mengikuti mereka yang memohon tetapi mengikuti mereka yang memiliki nilai. Dalam psikologi konsep ini dikenal sebagai daya tarik berbasis nilai. Semakin tinggi kualitas pribadi seseorang semakin besar daya tariknya bukan karena ia pandai membujuk tetapi karena dirinya sendiri sudah memancarkan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Baik itu cinta, uang, relasi, maupun peluang besar, semuanya bukan sesuatu yang harus dikejar melainkan sesuatu yang datang ketika kamu selaras dengan dirimu yang otentik. Karena saat kamu mengejar dari perasaan tidak cukup, kamu justru menjauhkan apa yang kamu inginkan. Tetapi saat kamu hidup selaras dengan dirimu, kamu menciptakan medan yang menarik orang dan kesempatan yang sesuai. Inilah inti yang akan kita bahas, bahwa sebelum menjadi pribadi yang menarik kamu harus memahami perbedaan mendasar antara mengejar dan menarik. Mengejar lahir dari rasa kekurangan, dari ketakutan kehilangan sehingga muncul dorongan untuk terus membuktikan diri. Suara dalam dirimu berkata kamu harus berusaha lebih keras agar layak. Sementara menarik berasal dari keutuhan, dari keyakinan bahwa kamu tidak perlu membuktikan apapun untuk pantas menerima. Bukan dorongan panik tetapi tarikan alami dari rasa cukup. Bayangkan seperti seekor burung di atas pohon, semakin keras kamu mencoba mengejarnya semakin jauh ia pergi. Tetapi ketika kamu duduk tenang tanpa paksaan justru ia bisa mendekat dengan sendirinya. Dan seringkali kita tidak menyadari bahwa semakin kita mengejar semakin kita menolak diri sendiri. Karena kita bergerak dari rasa kurang bukan kepercayaan. Sementara menarik bukan berarti pasrah tanpa usaha melainkan menyelaraskan pikiran, tindakan dan energi dengan keyakinan bahwa kamu layak menerima. Bukan karena memohon tetapi karena kamu menjadi versi terbaik dari dirimu. Apa yang memang untukmu tidak akan datang saat kamu memaksanya tetapi hadir ketika kamu menciptakan ruang yang tenang untuk menerimanya. Karena bisa jadi hal yang kamu kejar selama ini sebenarnya sedang menunggu versi dirimu yang belum kamu bangun. Melalui pembahasan ini kamu akan memahami cara menjadi pribadi yang tidak lagi hidup sebagai pengejar yang kelelahan tetapi sebagai magnet yang tenang dan kuat. Jika kamu sudah lelah mengejar dan merasa tidak dihargai, maka ini bisa menjadi titik balik dalam cara pandangmu. Sebuah fondasi baru untuk menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Dari yang selalu berlari menjadi yang tetap tenang namun tetap berkembang. Sebelum kita lanjut, pastikan kamu mengikuti dan aktifkan notifikasi karena akan ada banyak pembahasan yang membantumu bertumbuh secara konsisten. Dan sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu membangun diri yang layak untuk didatangi bukan memohon untuk dipilih. Karena terlalu banyak orang hidup seolah sedang mengetuk pintu yang tidak pernah benar-benar terbuka. Mereka mengemis perhatian, mengejar cinta dan peluang sampai kehabisan napas. Padahal dunia tidak benar-benar menghargai mereka yang memohon melainkan menghormati mereka yang memiliki nilai. Ini adalah prinsip lama yang diajarkan dalam filsafat Stoik, bahwa energi seharusnya tidak dihabiskan untuk mengejar hal eksternal tetapi digunakan untuk membangun diri. Karena ketika dirimu bertumbuh, dunia dengan sendirinya akan mendekat. Dalam psikologi sosial hal ini dikenal sebagai daya tarik berbasis nilai, di mana manusia secara alami tertarik pada individu yang memancarkan kualitas asli dari dalam dirinya. Bukan karena pencitraan atau kesempurnaan palsu tetapi karena keutuhan yang nyata. Bayangkan seperti matahari yang tidak perlu menarik planet untuk mengelilinginya. Ia hanya bersinar kuat dari pusatnya dan segala sesuatu tertarik oleh gravitasinya.
Begitu juga dirimu jika ingin dicintai maka mulailah dengan menerima dan mencintai dirimu sendiri tanpa syarat. Jika ingin dipercaya maka hiduplah dengan kejujuran yang tidak bisa dipalsukan. Jika ingin berkelimpahan maka bangun cara berpikir yang berangkat dari potensi memberi bukan dari rasa kekurangan. Karena orang yang memiliki nilai tidak sibuk membuktikan dirinya cukup hadir dan dunia merespons energinya. Pada akhirnya menjadi magnet dalam hidup bukan soal mencari validasi tetapi menciptakan kualitas yang membuat validasi datang. Dengan sendirinya, semakin tinggi nilaimu semakin kuat daya tarik yang kamu pancarkan dan dari situlah peluang besar mulai mendekat bukan karena kamu mengejar tetapi karena kamu layak. Lalu poin berikutnya adalah menenangkan energi keinginan agar kamu tidak terlihat sebagai peminta. Seringkali kita tidak sadar bahwa keinginan yang berlebihan justru menjadi penghalang terbesar, karena semakin kita merasa butuh semakin kita panik dan semakin realitas terasa menjauh. Dalam stokisme kondisi ini dikenal sebagai ketenangan dari gejolak emosi yang tidak terkendali, sebagaimana diajarkan bahwa bukan peristiwa yang menyakiti kita tetapi cara kita memaknainya. Psikologi modern juga menjelaskan melalui konsep non-attachment bahwa keterikatan berlebihan dapat meningkatkan stres dan membuat pikiran menjadi tidak jernih sehingga keputusan menjadi impulsif. Keinginan yang terlalu kuat menciptakan energi penolakan seperti seseorang yang berusaha menangkap kupu-kupu semakin dikejar semakin menjauh. Tetapi saat ia tenang kupu-kupu itu justru mendekat. Karena itu jangan biarkan hasrat berubah menjadi jebakan. Saat kamu mampu menenangkan keinginanmu kamu mengirim sinyal bahwa kamu sudah cukup dan bukan berada dalam kekurangan. Dan seseorang yang hidup dari rasa cukup jauh lebih menarik daripada mereka yang selalu merasa kurang. Jadi keinginan bukan untuk dihilangkan tetapi untuk dikendalikan. Ketika kamu berhenti memohon dengan panik dan mulai mengundang dengan tenang kamu beralih dari posisi pengejar menjadi magnet. Dan dunia cenderung mendekat kepada mereka yang stabil bukan kepada mereka yang gelisah. Kemudian poin ketiga adalah mengendalikan fokus karena apa yang kamu fokuskan akan membentuk arah hidupmu. Seringkali kita berpikir perubahan datang dari luar padahal yang paling menentukan adalah arah perhatian kita sendiri. Seperti berada di ruangan gelap dengan sebuah senter di tangan di mana cahaya itu adalah fokusmu. Apapun yang kamu sorot akan terasa paling nyata dan membentuk pengalamanmu. Sehingga ketika kamu mampu mengarahkan fokusmu dengan sadar kamu sebenarnya sedang mengarahkan hidupmu secara keseluruhan tanpa harus mengendalikan dunia di luar sana. Yang lainnya seakan tidak terlihat karena dalam psikologi hal ini dikenal sebagai selective attention dan sistem reticular activating system di mana otak manusia bekerja seperti penyaring luar biasa yang menerima begitu banyak informasi setiap detik namun hanya memilih apa yang dianggap penting berdasarkan apa yang terus kamu pikirkan. Ketika kamu fokus pada kekurangan kegagalan dan hal yang belum kamu miliki maka otak akan memperbesar itu semua hingga dunia terasa sempit dan kamu merasa semakin kecil. Tetapi saat kamu mulai mengarahkan perhatian pada pertumbuhan peluang dan potensi tiba-tiba hidup terasa lebih terbuka. Orang yang sebelumnya tampak tertutup menjadi lebih ramah dan kesempatan yang dulu tidak terlihat mulai muncul dari arah tak terduga. Karena fokus bukan sekadar pikiran tetapi energi yang bekerja seperti magnet menarik hal-hal yang selaras dengannya maka berhentilah terpaku pada hal yang tidak pernah terbuka dan mulailah menciptakan jalurmu sendiri dengan mengarahkan perhatian pada apa yang ingin kamu bangun bukan pada apa yang membuatmu ragu. Sebab hidupmu pada akhirnya ditentukan oleh apa yang kamu perbesar di dalam dirimu. Lalu masuk ke poin berikutnya yaitu menggunakan hukum ketertarikan dengan pendekatan yang lebih membumi dengan melepaskan hasil namun tetap memegang proses. Di era sekarang banyak orang terpaku pada konsep membayangkan keinginan lalu menunggu semesta mewujudkannya. Tetapi pendekatan yang lebih dalam mengajarkan bahwa kamu boleh memiliki impian dan memvisualisasikannya namun tidak boleh terikat secara obsesif pada hasilnya, karena keterikatan berlebihan justru menciptakan tekanan yang menghambat aliran hidup. Dalam psikologi ini sejalan dengan pola pikir bertumbuh di mana proses lebih penting daripada hasil akhir sehingga seseorang tidak kehilangan arah hanya karena belum mencapai tujuan. Bayangkan seperti menyetel frekuensi radio ketika berada di gelombang yang tepat suara menjadi jernih tetapi jika dipaksakan justru sinyal menghilang. Begitu juga hidup ketika kamu bekerja dengan tenang dan penuh kesadaran kamu sedang menyelaraskan dirimu dengan apa yang kamu inginkan. Namun jika kamu menggenggam hasil terlalu erat kamu menutup ruang bagi kemungkinan karena ketakutan akan kegagalan menjadi penghalang. Kebebasan sejati bukan berarti tidak memiliki tujuan tetapi tidak dikendalikan oleh kecemasan terhadap hasil. Kamu tetap bergerak namun dengan ketenangan dan kepercayaan, bukan dengan tekanan. Dan dari situlah hasil yang sejati mulai mendekat.
Kemudian poin terakhir adalah menjadikan dirimu sebagai tempat yang layak bagi apa yang kamu inginkan. Bayangkan keinginan terbesarmu sebagai tamu penting yang sedang mencari tempat untuk tinggal dan tanyakan pada dirimu, apakah kamu sudah menjadi tempat yang pantas untuknya. Banyak orang menginginkan cinta tetapi masih membawa luka yang belum diselesaikan, menginginkan kekayaan tetapi masih hidup dalam pola pikir kekurangan, menginginkan ketenangan tetapi terus berperang dengan dirinya sendiri. Disinilah prinsip penting berlaku bahwa kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan tetapi menarik apa yang kamu pancarkan. Karena dunia luar sering menjadi cerminan dari kondisi batinmu sendiri. Jika batinmu tidak selaras maka realitas pun terasa tidak selaras. Tetapi ketika kamu mulai membangun keutuhan dari dalam maka secara perlahan hal-hal yang sesuai akan datang tanpa perlu dikejar. Saat kamu membangun dunia dalam dirimu menjadi lebih utuh, dunia luar mulai merespons dengan membuka ruang baru, sehingga jika kamu ingin cinta maka jadilah pribadi yang penuh kasih. Jika ingin kelimpahan maka hiduplah dengan rasa cukup dan berani bertindak. Dan jika ingin kedamaian maka hentikan konflik dalam dirimu sendiri, karena kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan melainkan apa yang kamu pancarkan. Seperti rumah yang hangat dan rapi akan mengundang orang untuk tinggal, begitu pula dirimu harus menjadi tempat yang layak bagi hal-hal yang kamu inginkan. Dan pada akhirnya berhenti mengejar bukan berarti menyerah melainkan keputusan untuk menjadi pribadi yang pantas didatangi. Sehingga apa yang memang untukmu akan datang dengan sendirinya tanpa perlu dipaksa.